Kota Yulan di malam yang gelap masih makmur. Luo Feng menyaksikan sosok Jin Jia terbang menjauh dari jauh, dan dia merasakan kebencian yang tidak terselubung dari pihak lain. Di mata sosok lapis baja emas, Qiu Qi, itu, kehidupan masa depan Luo Feng ini akan menyedihkan. Mereka merampok dan membunuh di luar kota. Dan jika perampokan itu gagal, apakah Anda ingin saya penjara untuk memberi kompensasi? Trik Fang bukanlah dominasi biasa. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Adapun tetua bangau surgawi, saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan pada saya. Luo Feng tersenyum ringan dan terus mengunjungi bisnis berikutnya. Dan di rumah gua Kaisar King. Klon. Luo Feng di sini sudah segera memanggil teman-temannya. Ada apa? Emperor Mod telah mundur dan berkultivasi baru-baru ini, dan dia kehilangan akal sehatnya untuk berburu. Namun, komunikasi Luo Feng dan Di King, bahkan ketika dia mundur, dia tidak memblokirnya. Saudara Luo Feng, ada apa? Tefu sekarang bekerja di Menara 9 Cincin di kota. Tentu saja, dia mengolah jalur luar angkasa, dan ada doppelganger di dalam gua. Apakah itu tipu daya? Di King duduk di samping, sudah menebak. Luo Feng memandang ketiga sahabat itu dan mengangguk. Baru saja, wakil pemilik bengkel trik, Tianhe yang lebih tua, mengirim bawahannya untuk menemui saya, dan meminta saya untuk memberi kompensasi 50 juta kristal Hunyuan, dan masalah penjarahan dan pembunuhan balik akan dihentikan. Saya hanya menolak. Menjarah dan membunuh? Kamu telah dijarah di luar sana? Baru pada saat itulah Kaisar Ngengat dan Kaisar Fu tahu bahwa dua pahat tebal yang mereka sandarkan menyebabkan masalah besar di luar. Di King menjelaskan di samping, dalam perjalanan kembali dari berburu, saudara Luo Feng dan saya dicegat dan dibunuh oleh tim bengkel trik, yang memiliki total 5 pembangkit tenaga listrik alam tercerahkan tahap pertengahan Kaisar Ilahi. 5 orang kuat dikepung dan terbunuh. Saudara Luo Feng membunuh salah satu dari mereka, Kumo, dan 4 lainnya juga cemburu. 2 lawan 5, bunuh 1? Atau apakah itu tahap tengah dari tingkat pencerahan Kaisar Dewa? Kaisar penggerak, Kaisar terkejut. Tefu, lihat kerja kerasnya, dia masih bekerja keras untuk menjadi Raja Dewa Pamungkas. Ngengat Kaisar hanya pada tahap awal Kaisar Dewa di jalur garis keturunan Hunyuan. Dia tahu betul bahwa level kultivator tercerahkan di tahap tengah Kaisar Ilahi, sesuai dengan pembudidaya garis keturunan di tahap akhir Kaisar Ilahi. Seorang pembudidaya garis keturunan level ini hanya selangkah lagi dari level semi Hunyuan, dan jika dia mengepung Luo Feng, dia akan diserang balik? Penipu mengancamku. Luo Feng berkata, menatap Kaisar Ngengat dan Kaisar Fu, aku tidak takut pada mereka, tapi kalian berdua harus berhati-hati. Balas dendam bengkel trik akan segera datang. Ada undang-undang dan peraturan di kota, dan mereka tidak berani. Di King mengangguk di samping. Gembar-gembor, saya tidak dapat membantu saudara Luo Feng dan saya, tetapi kekuatan Anda berdua terlalu lemah. Bahkan jika ada beberapa cara rahasia, itu cukup untuk berurusan dengan Anda berdua. Aku belum keluar akhir-akhir ini. Kaisar Ngengat berkata, mereka yang keluar adalah doppelganger yang sangat malang. Saya punya banyak doppelganger. Di Fu tersenyum, dan Luo Feng dan Di King mengangguk. Kota Yulan memiliki undang-undang dan peraturan yang ketat, meskipun beberapa tetua diam-diam kejam. Tetapi di permukaan, formasi berat menyelimuti seluruh kota, dan mereka tidak bisa secara terbuka melanggar hukum. Di King memandang Luo Feng, bahkan jika itu adalah tangan hitam, itu juga merupakan cara terselubung. Rahasia berarti, Anda dan saya. Luo Feng juga setuju. Dengan tubuh abadi laut darahnya, bahkan jika Patriar Bangau Surgawi melakukan serangan publik dan kedua belah pihak bertarung, Tetua Bangau Surgawi memperkirakan bahwa dia harus menggunakan beberapa trik untuk membunuh tubuh abadi laut darah Luo Feng. Masih aman di kota, sarang cacing, gedung 10.000 bayangan, dan bengkel trik semuanya sangat kejam. Balas dendam mereka terutama di luar kota. Di King berkata, kami tidak sepenuhnya yakin, jadi jangan pergi berburu untuk saat ini. Luo Feng juga setuju. Istirahatlah sebentar. Kaisar King baru saja menjadi Kaisar Dewa di tahap tengah, dan diperkirakan akan sulit untuk menerobos untuk waktu yang lama di masa depan. Dia perlu menumpuk untuk waktu yang lama, dan sekarang dia telah menyinggung taring, dia tidak mau terburu-buru mengambil risiko. Luo Feng mendapat banyak jarahan kali ini, dan dia juga ingin mencerna harta karun ini.
balas dendam trickster datang dengan cepat. Hanya 2 hari kemudian, pekerjaan Taif di Menara 9 Cincin hilang, dan dalam perjalanan kembali dari meninggalkan Menara 9 Cincin, dia diam-diam dimusnahkan. Saya bahkan tidak dapat mengetahui bagaimana si pembunuh bergerak. Triknya benar-benar tidak berdasar, tembak ke arahmu. Meskipun Luo Feng dan Di King sudah mengharapkannya, mereka masih cukup kesal ketika itu terjadi. Organisasi semacam ini tidak harus tanpa wajah sama sekali. Saya hanya pekerjaan lain-lain, tidak layak disebut. Tefu tersenyum, kurasa bengkel trik hanyalah pesan ke tingkat menengah tertentu dari Menara Alam 9 Cincin. Singkatnya, pekerjaanku akan hilang. Bagaimanapun, status Kaisar terlalu rendah, dan dia termasuk level terendah di Menara 9 Cincin. Serangan diam-diam terhadapmu adalah sarana penyebab. Di King berkata di samping, untungnya, seluruh alam suci 9 sungai sangat ditekan oleh sebab dan akibat, dan formasi rumah gua saya juga memiliki efek isolasi. Jadi aku tidak melukai klonmu di dalam gua. Jika klon di rumah gua juga mati, aku harus melakukan perjalanan dari benua asal lagi. Difu tersenyum, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya, orang tingkat rendah di kota Yulan, juga akan cukup beruntung untuk menjadi sasaran bengkel trik. Kamu terlibat olehku. Luo Feng berkata, Difu, kamu kehilangan pekerjaanmu karena aku. Aku berhutang padamu. Tidak akan lama sebelum aku memberimu pekerjaan yang lebih baik. Luo Feng tahu betul bahwa Kaisar tampaknya tidak peduli. Tetapi dia benar-benar menghargai pekerjaan Menara 9 Cincin, dan dia akhirnya mendapatkan pekerjaan itu, dan mereka berempat merayakannya. Sekarang saya telah kehilangan pekerjaan, bagaimana mungkin suami saya tidak merasa tertekan dan tersesat? Trik Fang, tetua derek. Mata Luo Feng sedikit dingin. Perahu terbang resmi melewati kota Yulan, dan Luo Feng menaiki kapal terbang resmi dengan cara yang sangat rendah dengan perubahan penampilan dan nafas yang tidak terlihat dan tidak berfase. Setelah itu, dari danau di kaki Gunung Suci, ruang sumber tak terbatas diteleportasi, dan benua asal dikembalikan. Benua asal, Kota Huyang, rumah tuan kota. Sudah kembali. Luo Feng berada di gedung tinggi rumah tuan kota, melihat telapak tangan berbulu besar yang menopang seluruh kota Huyang. Telapak tangan berbulu besar ini adalah telapak tangan harta karun rahasia bawaan yang dikendalikan oleh Luo Feng. Di telapak tangan, nilainya relatif dekat dengan hati abadi. Luo Feng berpikir, tetapi untuk benar-benar mengerahkan kekuatannya, kesulitannya lebih tinggi daripada hati abadi. Hati abadi adalah harta rahasia yang dipilih khusus oleh Luo Feng di rumah harta karun ruang tak terbatas dan paling cocok untuk dirinya sendiri. Dengan 2 jalan, kehidupan dan kehancuran, sebagai intinya, secara alami adalah yang paling mudah untuk dilakukan. Harta karun rahasia bawaan, alam palem, menurut penilaian leluhur Yan Feng asli, seharusnya adalah putra dari kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, dan itu dikandung dalam tubuh kehidupan Hunyuan kelas dunia di domain mimpi untuk waktu yang lama sebelum harta rahasia alami seperti itu terbentuk. Ini memiliki karakteristik kehidupan yang sangat jelas, seperti sisik berwarna darah dari menara bintang, yang didominasi oleh kehidupan dan berisi sejumlah besar jalur lain. Hal yang sama berlaku untuk harta bawaan, alam di palem, ini, di mana kehidupan adalah intinya, dan pada saat yang sama mengandung banyak misteri seperti dunia, kehancuran, ruang, materi, dan tak terukur. Oleh karena itu, jika Luo Feng ingin mengerahkan kekuatannya, kesulitannya secara alami akan meningkat pesat. Luo Feng mengambil langkah dan segera kembali ke Menara Bintang. Salah satu ruang kultivasi Menara Bintang menyimpan sejumlah besar bahan kehidupan Hunyuan bermutu rendah. Luo Feng melambaikan tangannya saat ini, dan sepotong bahan dengan aura yang lebih kuat mendarat. Makhluk Hunyuan tingkat rendah dari kekuatan akhir Kaisar Ilahi, mereka memiliki total 800 salinan materi mereka, dan harga rata-rata setiap salinan adalah 38.000 kristal Hunyuan. Alam suci 9 sungai cocok untuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah saya di level ini, dan saya juga telah mengumpulkan sekitar 70%. Makhluk Hunyuan tingkat rendah tingkat penyempurnaan Kaisar Ilahi, mereka memiliki total 80 bahan, dan setiap salinan rata-rata 390.000 kristal Hunyuan. Saya juga membeli 3 bahan kehidupan Hunyuan kelas rendah kelas bata super, yang harganya total 10,2 juta kristal Hunyuan. Kekayaan utama. Luo Feng diinvestasikan dalam material, dan kehidupan Hunyuan tingkat rendah dibagi menjadi beberapa ras. Dalam ras yang sama, yang lemah mungkin berada di tahap awal Kaisar Dewa, dan yang kuat mungkin berada di tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa. Sama seperti di antara para pembudidaya, ada beberapa yang sangat kuat, jauh melampaui keberadaan level yang sama. Pada tingkat kesempurnaan Kaisar Ilahi,
di antara makhluk Hunyuan tingkat rendah, ada juga sejumlah kecil yang sangat mempesona, dan kekuatan mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Di alam suci 9 sungai, mereka disebut over limit level. 1 lawan 1, bahkan 3 master aula utama kota Yulan, umumnya tidak dapat melawan mereka apa yang disebut bahan mayat, super limit level low grade Hunyuan life, di alam suci 9 sungai umumnya diangkut dari alam suci kegelapan, di mana intensitas pertarungan jauh lebih tinggi, dan relatif mudah untuk mendapatkan mayat pada level ini. Bahan mayat kelas melebihi batas, bahkan jika itu adalah sisa, masing-masing bernilai setidaknya jutaan bahan kehidupan Hunyuan tingkat rendah, dan setiap bahan mengandung misteri, kehidupan dan kehancuran. Luo Feng cukup, panen kali ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan saya juga telah membeli banyak harta karun kultivasi tambahan. Bersukacitalah. Kali ini, dao hidup dan mati pasti akan menerobos. Alis. Luo Feng membuka matanya tentang hidup dan mati, dan dia mulai mempelajari dengan cermat materi yang baru diperoleh ini dan mulai berlatih. Kultivasi di tingkat Kaisar Dewa adalah kejadian umum selama ratusan zaman dan ribuan zaman sekaligus. Kali ini, Kaisar King memutuskan untuk berlatih mundur untuk waktu yang lama, dan Luo Feng juga siap untuk mundur yang panjang. Namun, kali ini, Luo Feng membeli terlalu banyak bahan kehidupan Hunyuan bermutu rendah, dan banyak diantaranya sistematis. Misalnya, dalam ras yang sama, awal, pertengahan, akhir, dan penyempurnaan Kaisar Dewa, Luo Feng memperoleh semuanya. Sebaliknya, panen Luo Feng secara alami lebih besar. Luo Feng mempelajari satu demi satu materi, dan dia bahkan tidak menyelesaikannya untuk pertama kalinya. Setelah hanya sekitar 70% penelitian, dibutuhkan hampir 200 zaman, dan dao hidup dan mati, secara alami selesai dalam akumulasi yang lambat, membentuk perubahan kualitatif. Hah? Duduk bersila di menara bintang, Luo Feng biasanya berkonsultasi, mempelajari, menganalisis, dan mengintegrasikan, tetapi secara alami mengintegrasikan dao kehidupan awal dan kehancuran Kaisar Dewa yang lengkap di dalam hatinya. Luo Feng tertegun pada awalnya. Kemudian hati dipenuhi dengan kegembiraan. Kegembiraan pencerahan adalah yang paling obsesif bagi para praktisi. Banyak Kaisar Dewa telah lama tak terkalahkan di dunia asal-asal mereka, dan mereka dapat menikmati semua yang mereka bisa. Tetapi pada akhirnya, mereka masih mempertaruhkan nyawa mereka satu persatu untuk pergi ke 9 alam suci sungai, terus berjuang, terus maju. Mereka ingin mengejar tingkat Taoisme yang lebih tinggi, mereka ingin melihat lebih banyak pemandangan. Sudah 900 tahun sejak aku pergi ke kota Yulan. Dao kehidupan dan kehancuran akhirnya melangkah dari alam tertinggi Raja Dewa ke tahap awal Kaisar Dewa. Luo Feng tersenyum dan berbisik. Alam suci Jiuhe, kota Yulan, kota dalam distrik Tianshui nomor 99.179 rumah gua. Luo Feng dan Diking sedang mundur saat ini. Apa kekuatan dao kehidupan dan kehancuran tingkat awal Kaisar Ilahi? Luo Feng tidak bisa menguji kekuatannya di benua asal, aturan dunia sumber sangat ketat, dan ada batas atas kekuatannya. Alam suci 9 sungai dapat menguji trik sepuasnya. Dao kehidupan dan kehancuran, ranah dao. Luo Feng memikirkannya. Dengan dirinya sendiri sebagai pusatnya, dao hidup dan mati beroperasi, membentuk sistem aturan dan regulasi yang sangat besar, dan juga membentuk bidang yang luas. Ladangnya lebat dan menakutkan. Jika alam tertinggi Raja Dewa memasuki alam ini, saya khawatir dia akan menjadi bubuk dalam sekejap. Hanya satu pikiran, pembentukan alami dao hidup dan mati. Ini beberapa poin lebih kuat dari domain laut darah, tubuh laut darah abadi, saya. Luo Feng sedikit kagum, dan dia menunjuknya dengan santai. Satu jari, kekuatan hidup dan mati menyatu di satu jari, menusuk pada satu titik, dan lapisan ruang ditusuk dan bahkan samar-samar mengintip ke dalam hantu pola rahasia besar. Alam suci 9 sungai adalah dunia yang sangat diperkuat, yang telah menjebak banyak bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah, dan Luo Feng secara alami tidak dapat menembus dinding membran dunia. Jari di tanganku, itu lebih kuat dari sebelum mundur, aku mencoba yang terbaik Luo. Feng menggunakan beberapa trik sedikit, dan dia sudah menentukan levelnya sendiri. Dao kehidupan dan kehancuran, pada tahap awal Kaisar Dewa harus sebanding dengan rata-rata orang yang tercerahkan di tahap akhir Kaisar Dewa. Luo Feng membuat penilaian. Dao kehidupan dan kehancuran, di tingkat alam tertinggi Raja Dewa, berisi 9 cabang yang sangat kuat.
Dalam hal kekuatan, cukup untuk melintasi alam besar, sebanding dengan pencerahan awal Kaisar Ilahi. Dao kehidupan dan kehancuran, pada tahap awal Kaisar Dewa sebanding dengan jalan biasa di tahap akhir Kaisar Dewa. Ini juga diharapkan oleh Luo Feng. Setidaknya, kehidupan dan kehancuran tingkat Kaisar Ilahi awal, hanya dengan bekerja sama satu sama lain, memiliki kekuatan orang yang tercerahkan di tahap tengah Kaisar Ilahi. Jika benar-benar menyatu, kekuatannya secara alami akan melangkah lebih jauh. Berdasarkan Dao kehidupan dan kehancuran dari alam tertinggi Raja Dewa, dan kemudian menggunakan dua jalan kehidupan dan kehancuran pada tahap awal Kaisar Dewa sebagai makanan, dan juga menyerap beberapa misteri kehidupan dan kehancuran yang tersebar. Hanya dengan begitu semuanya dapat diintegrasikan dengan sempurna dan mendorong Dao kehidupan dan kehancuran ke tahap awal tahap ilahi. Luo Feng juga merasa itu cukup sulit. Kedua jalur bergabung menjadi satu. Ini jalan yang sulit, tapi cukup kuat. Batas kekuatannya lebih tinggi. Jika dipasangkan dengan harta rahasia dan metode rahasia yang cocok, itu harus sebanding dengan Patriark Lemah Kota Yulan. Luo Feng mengangguk sedikit, kekuatan para tetua Kota Yulan juga berbeda, beberapa dari mereka mengolah kedua jalan, dan beberapa dari mereka mengolah beberapa sekolah khusus. Setelah terobosan Dao kehidupan dan kehancuran, Luo Feng tidak meninggalkan level, tetapi terus berlatih. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mengamati sejumlah besar bahan kehidupan Hunyuan tingkat rendah dengan mata kehidupan dan kehancuran, dan mengumpulkan banyak pengetahuan dalam dua arah utama kehidupan dan kehancuran. Tetapi sebelum Dao kehidupan dan kehancuran rusak, dia tidak berani terus berjalan di jalan kehidupan dan kehancuran, khawatir dia akan bengkok. Jika Anda mengambil persimpangan jalan, konsekuensinya akan serius. Luo Feng lebih suka lebih lambat dan mantap. Semakin tinggi alamnya, semakin kamu tahu bahwa kognisi kamu dangkal. Setelah Luo Feng menerobos Dao kehidupan dan kehancuran, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kehidupan dan kehancuran harus diintegrasikan. Praktik ini juga terus disesuaikan. Kultivasi seperti ini, Anda perlu meraba-raba dalam kegelapan. Kehidupan, kehancuran, dan kehidupan dan kehancuran, ketiganya saling mengkonfirmasi satu sama lain dan membuat kemajuan bersama adalah yang paling aman. Setelah sekitar 90 zaman, jalan hidup yang telah mengumpulkan sejumlah besar pengetahuan secara alami naik ke tahap tengah Kaisar Dewa. Dalam 60 tahun berikutnya, jalan kehancuran juga mencapai tahap tengah Kaisar Dewa. Berhenti untuk saat ini. Jalan kehidupan dan kehancuran relatif sederhana, dan lebih mudah untuk mencapai pencerahan dengan lebih murni. Setelah mendorong keduanya ke tahap tengah Kaisar Dewa, Luo Feng berhenti. Poin selanjutnya adalah menggunakan keduanya sebagai makanan untuk membantu jalan kehidupan dan kehancuran dipromosikan ke tahap tengah Kaisar Dewa. Ini langkah yang sulit. Fusi. Kehancuran semakin kuat, dan kesulitan fusi disertai dengan meningkatnya jumlah nyawa dan derajat. Di alam suci 9 sungai, masih umum bagi pembudidaya dengan jalur berbeda untuk bekerja sama. Tapi jalan yang berbeda bergabung menjadi satu? Tapi itu sangat jarang. Luo Feng mencoba sedikit untuk beberapa zaman dan kemudian berhenti sementara. Terobosan berikutnya akan memakan waktu yang sangat lama untuk menumpuk. Mari kita pahami metode aplikasinya dulu. Tahu adalah fundamental. Metode rahasia yang digunakan adalah berbagai cara untuk melindungi Tao, dan pemahaman tentang metode rahasia ini juga dapat ditingkatkan. Tubuh laut darah abadi sebelumnya sedikit lebih kasar. Luo Feng mulai membaik. Sebelumnya, kehidupan dan kehancuran semuanya berada di tahap awal Kaisar Dewa, dan Dao kehidupan dan kehancuran hanyalah tingkat tertinggi dari Raja Dewa, dan hanya dengan mengamati menara bintang dan hati abadi dengan mata kehidupan dan kehancuran, tubuh laut darah abadi sebelumnya diciptakan. Sekarang alam telah meningkat ke segala arah. Pemahaman Luo Feng tentang sisik merah menara bintang dan hati abadi juga telah mencapai ketinggian baru. Mengabadikan tubuh laut darah, mengubah. Sepenuhnya menyempurnakan metode rahasia jauh lebih mudah daripada pencerahan. Hanya butuh 3 zaman bagi Luo Feng untuk membuat versi baru dari tubuh laut darah abadi. Sudah selesai. Luo Feng duduk bersila di lautan darah tak berujung yang perkasa. Lautan darah juga merupakan bagian dari tubuhnya, dan lapisan sisik berwarna darah muncul di tubuhnya. Tubuh laut darah abadi, tubuh ini memiliki sedikit misteri, bukan hati.
Tapi lautan darah yang tak berujung ini. Luo Feng memandangi lautan darah tak berujung yang perkasa. Lautan darah itu dalam dan mengandung kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Itu sepenuhnya berasal dari pemahaman saya tentang sisik berwarna darah dari Menara Bintang. Sisik berwarna darah dari Menara Bintang, yang tampak seperti sepotong sisik, sebenarnya seperti laut berwarna darah yang tak terbatas, dan vitalitasnya bahkan lebih kuat hingga ekstrim. Dan kumpulkan laut tak berujung ini menjadi skala, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Senior Yuan benar, metode senior manapun tidak cocok untukku. Hal terbaik bagi saya adalah saya mempelajarinya sendiri. Saya menyelidiki sisik berwarna darah dari Menara Bintang, menyelidiki hati abadi, menyelidiki mata kehidupan dan kehancuran, dan kemudian membentuk metodenya. Itulah yang paling saya butuhkan. Luo Feng setuju semakin jelas. Hanya dengan mencari tahu metode selangkah demi selangkah Anda dapat benar-benar memahami semua misteri. Di masa depan, untuk melompat keluar dari kandang, ada harapan besar. Mengolah metode pendahulu tampaknya sangat kuat. Tetapi apakah metode ini cocok untuk Anda? Apakah Anda mengerti mengapa Dharma dibangun apa adanya? Dengan metode semacam ini sebagai fondasi, seberapa besar harapan untuk melompat keluar dari kandang? Dalam praktiknya, setiap langkah harus stabil. Luo Feng terus menyempurnakan metode rahasia lainnya, menyempurnakan Bionic Eye of Annihilation lagi, dan juga menciptakan beberapa metode rahasia tempur pendukung berdasarkan keunggulan tubuh laut darah abadi. Luo Feng berdiri di atas gedung tinggi rumah tuan kota-kota Huyang dan melihat cakar berbulu besar yang menahan seluruh kota Huyang. Saatnya untuk mengeluarkan dunia asal. Pikiran Luo Feng bergerak, dan cakar berbulu besar menghilang dalam sekejap, dan kemudian mereka tiba di tangan Luo Feng, langsung terintegrasi ke tangan kanannya, membuat tangan kanan Luo Feng ditutupi dengan lapisan cakar berbulu. Harta karun. Lahir memang luar biasa. Luo Feng merasakan kehancuran yang menakutkan dari cakar berbulu ini, yang bisa merobek segalanya dan menyelimuti dan menangkap musuh. Harta rahasia bawaan seperti ini belum pernah dijual di kota Yulan dari alam suci 9 sungai. Begitu muncul, saya khawatir para patriark harus bertarung. Dengan kekuatanku saat ini, aku sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan hati abadi dan alam palem, harta karun rahasia bawaan. Luo Feng berpikir bahwa Menara Bintang dan mata hidup dan mati tidak dapat dibawa keluar dari dunia sumber. Adapun harta rahasia level dari hati abadi dan alam palem, meskipun masih sangat berharga, keberadaan kedua leluhur, jika mereka beruntung, mereka masih bisa mendapatkan 1 atau 2. Seperti para tetua di kota Yulan di alam suci 9 sungai, para tetua itu umumnya berasal dari dunia sumber, dan mereka memiliki teknik doppelganger, dan mereka juga memiliki takdir. Kebanyakan dari mereka juga telah memperoleh harta seperti hati abadi. Tapi harta semacam ini, mereka tinggal di kampung halaman mereka, atau membawanya bersama mereka untuk menjelajahi alam suci kegelapan. Bagaimana mereka bisa tinggal di kota Yulan? Kota Huyang juga jatuh ke tanah tanpa suara, tanpa menyebabkan fluktuasi apapun, dan sebagian besar makhluk di kota tidak menyadarinya. Hanya beberapa penduduk yang terkejut menemukan bahwa 5 gunung yang menjulang tinggi di luar kota telah menghilang. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan 5 pegunungan? Bagaimana dengan cakar raksasa? Lambat laun beberapa pembudidaya di kota mengetahuinya, terutama para penjaga di atas tembok kota, yang bahkan lebih panik dan buru-buru naik. Luo Feng, yang berdiri di gedung tinggi rumah tuan kota, membalik dan mengeluarkan harta rahasia susunan sendiri. Susunan kehidupan dan kehancuran ini tidak berarti banyak lagi bagiku. Dengan harta rahasia diagram formasi sebagai inti, Luo Feng hanya mengatur formasi tambahan, menarik jantung langit dan bumi, kekuatan, dan membentuk siklus energi. Energi langit dan bumi secara alami beredar, dan formasi yang terbentuk dengan diagram formasi sebagai inti dapat dengan mudah mencapai batas atas kekuatan benua asal. Ada arus udara hitam dan putih yang mengelilingi kota Huyang, dan kota Huyang menjulang dalam arus udara hitam dan putih. Formasi hidup dan mati yang luas telah terbentuk. Guru. Moluosa datang ke sisi Luo Feng, ada apa dengan kota Huyang? Itu hanya perubahan dalam formasi penjaga kota. Luo Feng berkata sambil tersenyum, aturan manajemen kota Huyang dapat diikuti oleh yang sebelumnya. Morosa melirik tangan kanan Luo Feng dan menjadi cakar berbulu, dan dia sedikit jelas.
Morosa, ada beberapa tamu, kamu mundur dulu. Luo Feng memerintahkan. Iya. Morosa segera menjawab, dan dia juga memperhatikan bahwa 5 ki telah tiba di luar kota Huyang, dan mereka terhalang oleh susunan besar kehidupan dan kehancuran, dan tidak memaksa masuk ke formasi. Luo Feng memandangi 5 sosok di luar, leluhur angin api dan leluhur guntur semuanya telah tiba, serta setan tua ruang dan waktu, penguasa istana 2 alam, dan penguasa 10.000 rumah hukum. Mereka berlima memandang Luo Feng dari jauh, semuanya dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Luo Feng tersenyum dan memberi isyarat, dan aliran udara hitam dan putih terpisah, secara alami bercabang jalan menuju rumah tuan kota. Luo Feng menyiapkan anggur buah. Haha, aku merasakan bahwa harta rahasia hari itu telah disingkirkan, dan semuanya datang. Setan tua ruang dan waktu tertawa dan berkata, 5 pembangkit tenaga listrik semuanya harus tiba di rumah tuan kota hanya setelah beberapa langkah. 6 pembangkit tenaga listrik berkumpul di sini, itu adalah 6 makhluk paling kuat di benua asal, dan di kota Yulan, ke-6-nya memiliki kekuatan para tetua. Saudara Luo. Penguasa rumah 10.000 hukum tersenyum dan berkata, kamu menyingkirkan harta karun rahasia surgawi, tetapi kamu berencana untuk membawanya keluar dunia sumber. Saya menyarankan Anda, begitu harta seperti itu diambil dari dunia sumber, mereka mudah dirampok. Ya, kamu berkultivasi waktunya terlalu singkat, kekuatannya terlalu lemah. Anda tidak akan dapat menyimpan harta karun ini jika Anda mengeluarkannya. Penguasa istana 2 alam berkata, hanya sedikit dari kami yang akan memiliki kesepakatan yang adil denganmu. Luo Feng tersenyum. Apakah saya lemah? Ada 6 peringkat kekuatan yang hadir, dan dia seharusnya bukan yang berada di bawah.